Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dina Lusianti, SEMMAAK selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami akan menyampaikan materi tentang produk jasa kreatif tanpa batas, solusi hemat untuk konten kreator. Anggota kelompok 4 yang pertama adalah saya sendiri, Nanda Lutfianto dengan NIM 184, yang kedua ada Atia dengan NIM 070, yang ketiga ada Veronica dengan NIM 084, dan yang terakhir adalah Wahyu Endah Wulandari dengan NIM 101. Berikut adalah produk jasa penyewaan art konten. Bisa dilihat, itu adalah gambar dari contoh produk jasa yang kami buat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran mencakup berbagai elemen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bisnis. Pertama, segmentasi pasar dilakukan untuk membagi audiens menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Analisis pasar dengan metode STP, yaitu satu, segmenting. Segmenting dibagi menjadi 3, yaitu demografis, geografis, dan psikografis. Demografis, usaha ini menyasar individu berusia 18 sampai 35 tahun. Geografis, wilayah cakupan adalah perkotaan, di mana terdapat banyak kreator konten. Psikografis, kreator yang tertarik pada konten digital, inovatif, dan ingin membuat karya berkualitas tanpa harus memiliki peralatan sendiri. Yang kedua yaitu targeting. Targeting konten kreator digital seperti fotografer, podcaster, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu positioning. Penyewaan alat konten di Indonesia sedang berkembang sejalan dengan meningkatnya jumlah kreator konten dan digitalisasi. Pada saat ini, banyak kreator yang memilih menyewa alat daripada membeli untuk menghemat biaya. Aspek ekonomi dan lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang penting dalam berwirausaha. Jika dalam menentukan lingkungan kita salah memilih, maka usaha tersebut bisa tidak berjalan dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Analisis aspek lingkungan membicarakan apakah lingkungan sesuai dengan bisnis yang akan dilakukan, dampak bisnis terhadap lingkungan, serta pengaruh perubahan lingkungan mendatang pada bisnis. Sebuah usaha bisa menimbulkan banyak kegiatan yang berdampak pada lingkungan di sekitar lokasi usaha. Aspek lingkungan kreatif tanpa batas berkontribusi pada pengurangan limbah elektronik dengan memperpanjang masa pakai peralatan melalui konsep penyewaan, sehingga mengurangi produksi peralatan baru yang berpotensi menciptakan limbah. Selain itu, perusahaan ini mendorong kesadaran akan ekonomi sirkular dengan mengedukasi pelanggan tentang pentingnya penggunaan bersama peralatan sebagai alternatif dari kepemilikan pribadi, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Dampak positif dari proyek ini termasuk meningkatkan kreativitas dan pendidikan masyarakat, serta mengurangi kebutuhan untuk membeli alat baru sehingga bisa mengurangi limbah elektronik. Tetapi ada juga dampak negatif yang perlu diwaspadai, seperti pemakaian energi dari penggunaan perangkat yang bisa mempengaruhi sumber daya lokal dan pengelolaan sampah dari kemasan dan baterai. Agar masalah ini bisa diatasi, penting untuk menggunakan energi terbarukan dan sistem pengelolaan limbah yang efektif seperti program daur ulang. Aspek yuridis dalam studi kelayakan bisnis penting untuk memastikan usaha memenuhi persyaratan hukum, mendukung keberlanjutan operasional. Dalam bisnis sewa konten, potensi pasar tinggi terutama di wilayah perkotaan dengan banyak kreator yang membutuhkan peralatan berkualitas tanpa harus membeli.
Secara umum, usaha ini menjanjikan keuntungan stabil dengan investasi awal besar yang dapat kembali melalui penyewaan rutin. Didukung pemeliharaan peralatan untuk mendapatkan keberlanjutan dan keuntungan jangka panjang. Untuk melaksanakan usaha ini secara legal, beberapa dokumen dan bentuk yuridis harus disiapkan untuk menjaga kepatuhan hukum, antara lain. Yang pertama ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dokumen yang diperlukan, yang pertama ada fotokopi KTP pemilik usaha atau identitas pemilik yang sah. Yang kedua ada permohonan SIUP dikenakan pada instansi yang berwenang seperti Dinas Perdagangan, akta pendirian perusahaan. Jika berbentuk badan hukum seperti PT harus diserahkan akta notaris. Selanjutnya ada NPWP, wajib untuk pemilik usaha atau perusahaan, surat keterangan domisili usaha yang diterbitkan oleh kelurahan atau kecamatan tempat usaha beroperasi. Terakhir, rencana usaha, deskripsi singkat mengenai jenis usaha dan rencana operasional. Yang kedua ada nomor induk berusaha atau NIB. Yang pertama ada fotokopi KTP atau paspor, akta pendirian perusahaan, NPWP, surat keterangan domisili usaha, dan berkas lainnya sesuai ketentuan. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dokumen yang diperlukan, fotokopi KTP pemilik usaha sebagai identifikasi, surat permohonan NPWP, formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dokumen pendukung lainnya seperti akta pendirian dan surat keterangan domisili jika diperlukan. Aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dalam bisnis sewa konten mencakup pemenuhan kebutuhan teknis dan pengelolaan inventaris agar operasional berjalan efektif. Lokasi strategis, inventaris lengkap, dan pemeliharaan rutin seperti pembersihan serta pengecekan alat menjadi faktor utama. Pengemasan layanan juga diperhatikan, menawarkan berbagai paket sewa dan opsi bundle untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Strategi pemasaran digital yang memanfaatkan media sosial, kolaborasi dengan influencer, serta menawarkan promo pada periode tertentu, meningkatkan brand awareness dan daya tarik layanan. Tahapan pelayanan meliputi persiapan inventaris, penyewaan, dan evaluasi dengan tujuan menjaga kualitas alat dan kepuasan pelanggan. Aspek keuangan. Yang pertama, kita harus menganalisis perhitungan ekonomi per produksinya menggunakan biaya tetap, biaya variabel, jumlah biaya, serta jumlah penyewa per bulannya. Di sini kita sudah menghitung biaya tetapnya yaitu 4.500.000, biaya variabelnya 500, dan dengan total biaya 5 juta dan jumlah penyewa per bulannya adalah 50 unit. Selanjutnya menentukan harga pokok produksi di mana total biaya produksi dibagi kapasitas produksi yaitu 5 juta dibagi 50 unit sama dengan 100.000 per unitnya. Harga sewa atau harga jualnya yaitu 100.000 ditambah 45% dikali 100.000 sama dengan 145.000. Kemudian kita menentukan labanya yaitu harga sewa dikurangi harga pokok produksi yaitu 145.000 dikurangi 100.000 sama dengan 45.000 labanya. Kemudian kita menentukan break even point agar kita tahu apakah kita untung ataupun rugi, yaitu dengan biaya produksi dibagi harga jual yaitu 5 juta dibagi 145.000 sama dengan 35 unit. Selanjutnya kita memperkirakan arus kas selama setahun dengan pemasukan 7.250.000 per bulannya dengan total per tahunnya 87 juta rupiah. Kemudian pengeluaran sewa tempat 900.000 per bulannya, total per tahunnya 10.800.000. Gaji karyawan 3.600.000 dengan per tahunnya 43.200.000. Pemeliharaan alatnya 500 per bulannya dengan total per tahun 6 juta. Bahan habis pakai 450.000. Jika per tahunnya 5.400.000, transport lokal 100.000 per bulannya jika per tahunnya 1.200.000 dan total pengeluarannya 66.600.000 dan laba bersih tahunannya 20.400.000.
Kita juga menentukan jadwal kegiatan agar bisnis ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, menganalisis pasar dan menentukan target pasar pada bulan pertama dengan penanggung jawab Kak Atia. Kemudian pengaturan anggaran dan penentuan harga sewa dengan penanggung jawab Kak Veronica. Kemudian strategi pemasaran pada bulan ketiga dengan penanggung jawab Kak Atia. Selanjutnya pembentukan struktur organisasi dan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan penanggung jawab Kak Nanda. Penyiapan fasilitas pada bulan pertama dan kedua dengan penanggung jawab Kak Wahyu. Pengaturan sistem dan penyewaan pada bulan kedua dengan penanggung jawab Kak Wahyu. Rekrutmen dan pelatihan staf pada bulan kedua dan sampai ketiga dengan penanggung jawab Kak Nanda. Kemudian pemeliharaan dan pengoperasian alat pada bulan keempat dengan penanggung jawab Kak Wahyu. Pengelolaan laporan keuangan pada bulan keempat dengan penanggung jawab Veronica. Kemudian evaluasi dengan penanggung jawab Kak Nanda. Evaluasi, usaha kreatif tanpa batas ini layak untuk dijalankan. Usaha ini memiliki potensi pasar yang besar, didukung oleh perencanaan operasional yang matang, strategi pemasaran yang efektif, dan pengelolaan keuangan yang baik. Struktur organisasi yang jelas dan sistem pengendalian yang tepat juga mendukung kelancaran dan keberlanjutan usaha. Yang pertama, fokus pada pengembangan layanan pelanggan dan pemeliharaan alat untuk menjaga kualitas layanan. Yang kedua, perluasan pasar melalui kolaborasi dengan lebih banyak kreator konten atau influencer, serta promosi lebih intensif. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap keuangan dan operasional untuk memastikan usaha terus tumbuh secara berkelanjutan. Dengan kesimpulan ini, dapat disimpulkan bahwa kreatif tanpa batas adalah usaha jasa yang memiliki prospek yang sangat baik dan sangat layak untuk dijalankan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.